Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran akidah pada hari Senin. Insyaallah ini pertemuan tinggal beberapa pekan. Insyaallah kita selesaikan sekarang, lalu pekan depan kita akan ambil penilaian harian ya untuk bab yang belum kita penilaian. Oke. Jadi insyaallah ini slide terakhir yang akan kita bahas. Jadi silahkan kalian simak, tulis di buku tulis, atau jangan di buku tulis, tulis di buku paket kalian jika ada yang tidak ada disampaikan di dalam buku, karena itu tambahan pelajaran atau tambahan ilmu, insya Allah bermanfaat bagi kalian. Masih tentang bab larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita telah mempelajari tentang batasan dalam bersumpah ya. Batasan-batasan apa saja yang kita tidak boleh langgar atau kita memiliki garis yang tidak boleh kita lewati. Apa itu? Bersumpah selalu dengan lafaz Allah atau Asmaul Husnanya ya. Boleh dengan lafaz Allah atau dengan Asmaul Husna yang telah diberitakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Isi sumpah tidak berhubungan dengan kemaksiatan dan dosa, karena jika kemaksiatan dan dosa itu dimasukkan ke dalam sumpah, maka itu menjadi batal sumpahnya. Tidak mudah mengumbar sumpah, atau jangan dijadikan sumpah itu sebagai suatu hal yang dibiasakan. Nah, jangan membiasakan sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah ya, yang tidak perlu disumpahkan maka tidak perlu ya. Ketika bisa kalian ketika bisa dibicarakan tanpa sumpah, maka bicarakan tanpa sumpah. Tapi jika ingin bersumpah, maka ketika dalam keadaan darurat. Nah, orang yang bersumpah lalu ingin membatalkan sumpahnya, maka dia harus. Nah, ini kondisi ketika dia ingin membatalkan sumpahnya, maka dia harus yang pertama memerdekakan seorang budak. Ya, mungkin zaman sekarang sudah tidak ada, maka kita beralih yang nomor 2, memberi makan 10 orang fakir miskin ya. 10 orang miskin min ausati ma tut'imun ahlikum, dari apa-apa yang kalian biasa makan ya di keluarga kalian. Contoh, kalian biasa makan ayam, ya kasih ayam. Kalian biasa sering makan telur, kasih telur ya. 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian yang layak kepada 10 orang fakir miskin. Jangan, ini bukan dua-duanya ya. Maksudnya udah ngasih makan terus ngasih pakaian, salah satu aja pilih ya. Lalu kalau misalkan orang tersebut juga tidak mampu dua-duanya ini, maka puasa 3 hari. Oke, itu kemarin ya yang kita pelajari. Sekarang jenis-jenis sumpah. Ada beberapa jenis sumpah, ada 3 jenis sumpah. Yang pertama, sumpah tanpa niat atau penekanan. Jadi sumpah tersebut tidak dia niatkan untuk sesuatu. Jadi dia tidak menekankan pada sesuatu. Contohnya, ini kebiasaan orang Arab ya, kebiasaan orang Arab. Nanti Ustadz bacakan surat Al-Baqarahnya. Jadi kebiasaan orang Arab itu ketika contoh, dia melihat pemandangan yang bagus. Wallahi ma ajmala hadzal mandhar. Demi Allah, ini begitu indahnya pemandangan ini. Jadi mereka itu membiasakan seperti mengucapkan sumpah, tapi dia tanpa niat, bukan tanpa penekanan. Jadi tanpa penekanan pun sebenarnya ma ajmala hadzal mandhar, atau seperti masya Allah gitu. Tapi mereka biasa menggunakan wallahi ma ajmala hadzal mandhar. Demi Allah, sungguh sangat indah pemandangan ini. Misalkan dia naik gunung, melihat pemandangan bagus. Nah, itu. Hukum dari sumpah ini jais atau mubah. Jadi mubah, boleh ketika sumpah ini tidak diniatkan untuk bersumpah. Jadi misalkan tadi bilang wallahi demi Allah sangat indah pemandangan ini, demi Allah sangat enak makanan ini, itu seperti ya biasa aja tanpa dia ingin bersumpah.
bukan sumpah ya. Ketika dia membuktikan sesuatu berarti dia sumpah, paham nggak? Ketika dia dituduh itu kan berarti dia niat untuk bersumpah. Tapi kalau sekedar untuk memuji sesuatu ciptaan Allah, contohnya ya tadi ya, wallahi apa billahi ini sangat indah, seperti itu. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian bisa buka di ayat Al-Baqarah 225. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud atau untuk bersumpah, yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi Allah tidak akan menghukum. Nah, tadi ya, contoh tadi orang-orang Arab itu sering, kalau orang-orang Indonesia itu jarang ya mengucapkan seperti itu. Tapi ini turun ketika masyarakat Arab itu, ya kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi boleh ketika mengucapkan lafadz sumpah tanpa diniatkan untuk bersumpah. Ya, kayak tadi ya, wallahi sangat indah pemandangan ini. Kalau orang-orang Arab sering kayak gitu. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Jadi bukan menghukum, maksudnya Allah akan mengambil hukuman ketika kamu bersumpah buruk, atau ketika kamu bersumpah sesuatu, Allah akan menulis sumpah kalian dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat ketika kamu bersumpah dengan niat. Ya, satu lagi, tetapi Allah menghukum kamu atau menulis sumpah kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi itu untuk ayat Al-Baqarah 225. Jadi nomor 1, sumpah tanpa niat itu boleh. Ya, itu kebiasaan orang Arab sih biasanya. Yang nomor 2, sumpah menggunakan niat. Ya tadi contoh ada orang yang dituduh sesuatu ya, untuk membuktikan sesuatu, menekankan sesuatu, dia bersumpah, demi Allah saya melihat fulan mengambil ini, atau demi Allah saya tidak mengambil ini. Ya, sumpah itu digunakan untuk menekankan sesuatu atau untuk membuktikan sesuatu. Hukum dari sumpah ini mubah boleh. Dua-duanya boleh. Ini yang nomor 1, jenis yang pertama, dan kedua boleh. Mubah boleh. Oke, tapi tidak diumbar-umbar. Maksudnya umbar, paham ya? Disengaja sering-sering sumpah, setiap ngomong ini sumpah ini, janganlah. Kalau bisa dibilang dipercaya tanpa sumpah itu lebih baik, tapi kalau diperlukan sumpah maka sumpahlah. Oke. Lalu yang ketiga, sumpah palsu. Ya, hukum dari sumpah ini termasuk dosa besar. Contoh, dia memalsukan sesuatu. Kenapa dinamakan dosa besar? Karena dia sudah membohongi manusia dan dia membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya tidak mencuri. Dia udah mencuri, misalkan dia memang pencuri tapi pakai sumpah, dan dia membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mencuri, itu dosa besar, tambah lagi sumpah palsu juga dosa besar. Jadi dosanya double. Oke, ya. Jadi ada 3. Yang pertama sumpah tanpa niat, yang kedua sumpah menggunakan niat, dua-duanya boleh. Yang ketiga sumpah palsu, ini hukumnya dosa besar, haram, dosa besar. Oke, segitu saja video dari Ustadz. Insya Allah pekan depan kita kalau waktunya cukup latihan, kalau enggak kalian pelajari saja bab ini, bab bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, kalau ingin ditanyakan silakan tanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar nama kalian dan kelas kalian. Oke? Assalamualaikum.